itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang output perencanaan struktur, sehingga nanti kalian akan mengetahui di dalam perencanaan struktur itu hasilnya itu apa. Mungkin selain dari hitungan, apalagi yang harus kita hasilkan dari perencanaan suatu struktur. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah ataupun tahapan perencanaan strukturnya sendiri. Dan juga yang keempat nanti tentang konsep desain strukturnya, yang di sini mulai kita akan bahas suatu sistem struktur itu tadi. Baik, mungkin untuk yang pertama di pihak pada proyek konstruksi. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi ya, yang sudah kalian ketahui mungkin ya, pada suatu proyek konstruksi di sini ada beberapa pihak yang terlibat ya. Mulai dari yang pertama itu pasti dia akan memiliki owner atau pemilik proyeknya itu sendiri, gitu ya. Nanti di samping owner ini biasanya dia akan memiliki yang namanya konsultan perencana. Ya, konsultan perencana, kemudian ada MK-nya, manajemen konstruksinya, kemudian ada konsultan pengawas, dan yang untuk melaksanakan pekerjaan dari proyek itu yang sudah pasti ada seorang kontraktornya, gitu ya. Jadi di sini ada 5 pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi, gitu. Nah, di mata kuliah DSG ini kita akan belajar lebih ke konsultan perencananya, karena di sini kita yang akan merencanakan suatu gedung tersebut, gitu ya. Jadi nanti owner, si pemiliknya ini kan pasti dia, oh saya pengen punya bangunan yang seperti ini, dia punya rencana gedungnya, rencana bangunannya seperti itu ya. Dia akan menunjuk seorang konsultan perencana untuk merencanakan apa yang dia inginkan. Nah, kan seperti itu. Jadi, konsultan perencana ini juga bekerjanya sesuai dengan keinginan dari owner-nya, kan gitu. Dia harus bisa mengakomodir keinginan atau kebutuhan dari si pemilik proyeknya ini. Kan nggak mungkin si konsultan berencana ini yang saklek banget gitu ya, yang kaku banget. Pokoknya saya bisanya merencanakan kayak gini. Dia ngotot aja si owner-nya itu yang harus mengikuti konsultan perencana. Kan itu nggak boleh terjadi seperti itu. Jadi sebagai konsultan perencana, kita juga harus bisa mengakomodir apa sih yang diminta oleh owner-nya ini. Kita yang harus bisa itu tadi mengakomodir atau istilahnya mewujudkan gitu ya, mewujudkan keinginan si pemilik proyeknya itu. Nah, tapi juga mungkin kan si owner juga akan meminta pertimbangan ya, beberapa pertimbangan mungkin kalau kalau saya pengennya kayak gini, tapi agar lebih hematnya itu apa yang bisa diganti atau yang lainnya itu kita juga bisa memberikan advice atau pertimbangannya, bahan pertimbangannya itu seperti ini kayak gitu. Jadi, nah di sini yang kita beri kotak seperti ini ya. Salah satu output-nya nanti mata kuliah DSG ini, gimana sih kita ini kayak belajar jadi seorang konsultan perencana. Nah, di sini sebenarnya untuk konsultan perencana pun tidak hanya merencanakan strukturnya saja, tetapi pasti di situ akan ada lengkap mulai dari arsitekturnya, kemudian MEP-nya kayak gitu. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah kita akan lebih merencanakan lebih ke strukturnya ya, karena akan sesuai dengan mata kuliah DSG ini. Oke, selanjutnya di sini yang saya sebutkan tadi, nanti juga akan ada MK-nya atau manajemen konstruksinya. Di sini juga akan terbagi menjadi bidang-bidang tadi ya, arsitekturnya, struktur, MEP, kemudian sampai ke surveyor, estimator, kayak gitu itu.
Nah, selanjutnya, nah ini yang nomor 4 dan 5 ini biasanya kalau sudah pelaksanaannya ya, kita sudah punya apa namanya, rencananya itu tadi, kita akan laksanakan proyeknya itu. Nah, di situ sudah mulai akan dipegang oleh seorang kontraktor gitu ya. Kontraktor ini yang bertugas untuk melaksanakan proyeknya tadi, kemudian tidak apa namanya, pasti juga akan ada konsultan pengawasnya, karena dia yang akan namanya aja pengawas ya, dia yang mengawasi apakah sudah benar yang dikerjakan oleh kontraktor ini sudah sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaannya, kayak gitu. Jadi ini sebagai pengawasnya itu tadi, dia yang menjembatani antara kontraktor dengan owner-nya itu. Jadi kan konsultan pengawas ini juga dia pasti akan pegang dokumen perencanaan yang diinginkan oleh owner-nya itu seperti apa yang sesuai dengan konsultan perencana itu, kemudian dia akan istilahnya meng-cross check ya, meng-cross check apa yang sudah dilakukan oleh kontraktor di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari baganya ya, dari strukturnya ini, yang di sebelah kiri bawah ini, kalau kalian ketahui pasti, si owner ini pasti, letaknya itu di struktur yang paling tertinggi ya, karena dia yang membawai semua, pihak yang ada di proyek konstruksi ini juga. Oke. Selanjutnya, nah di sini, mengenai lingkup pekerjaan dari structural engineering itu apa saja sih? Kan kayak gitu, ya. Kita sebagai structural engineering, ya, ini kan, dari pengertiannya, merupakan, bidang teknik sipil yang berhubungan dengan integritas dan kekuatan struktur suatu bangunan. Kemudian ada lagi, yang mendefinisikan sebagai spesialisasi teknik sipil yang akan memastikan bahwa struktur yang, direncanakan ini sudah aman, stabil, dan tidak akan runtuh akibat beban yang nantinya bekerja pada, struktur tersebut, gitu ya. Nah, dari, definisinya seperti itu, pasti si structural engineering ini punya tanggung jawab ya, untuk memastikan strukturnya tadi aman, stabil, dan bahkan harus tidak runtuh ya ketika beban bekerja. Nah, maka tanggung jawabnya apa? Ya dia harus memiliki suatu pemodelan desain struktur yang baik, yang aman juga, kan seperti itu. Jadi di sini, mulai dari pemodelan desain struktur yang pastinya nanti akan dibantu oleh yang saya, cerita di minggu lalu, kita memodelkan desain struktur ini pasti akan dibantu oleh, software atau perangkat lunak, analisis dan desain struktur. Jadi sudah, tidak mungkin lagi kita akan melaksanakan desain itu atau pemodelannya itu secara manual ya. Secara manual itu yang ngitung manual, kayak kita ngitung waktu di MER 1 sampai 4 gitu ya. Mungkin kalau kita sudah bilang, gedung bertingkat, itu udah larinya udah ke MER 4 karena dia sudah merupakan, struktur statis tak tentu, ya. Nah, kalau tak tentu kan, kalian sudah belajar juga ya dengan kalau di sini, di Politeknik sendiri ini kan, kita hanya membatasi, metodenya hanya dengan menggunakan metode cross. Nah, kayak gitu kan, bisa dibayangkan kalau misalkan kita akan mendesain suatu gedung yang tingkat tinggi gitu ya, ataupun tingkat menengah gitulah, di atas 2 lantai, 3 ataupun 4, kalian harus menghitung secara manual kan juga, eee, butuh waktu dan saya rasa, tidak akan bisa kita laksanakan secara manual itu tadi. Oke, kemudian setelah itu, setelah membuat pemodelannya, kita juga harus membuat analisis strukturnya. Analisis struktur di sini ya tentang, mulai dari memasukkan pembebanan di strukturnya tadi, beban akibat beban mati, beban hidup, beban gempa ya, dan sebagainya. Nah, setelah membuat analisis struktur, pasti kita kan sudah bisa mendapatkan nilai-nilai gaya dalamnya ya. Kalau masih ingat dulu gaya-gaya dalam itu ada apa saja? Ada mulai dari bidang momennya, bidang lintang, bidang normal ya, seperti itu. Nah, itu yang akan kita dapatkan dari, software-nya tadi ya, akibat kita memasukkan bebannya, kemudian
kita running dengan menggunakan software, kita akan mendapatkan bidang MDE-nya. Nah, bidang MDE-nya itu dipakai buat apa? Yang pasti dia akan dipakai untuk keperluan desain elemen strukturnya, gitu kan. Kita lihat, oh ternyata gaya dalam yang terjadi akibat dari pembebanan itu seperti ini. Nah, makanya untuk mendesainnya kita juga harus mengacu dari gaya-gaya dalamnya itu tadi. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis dan mendesain, pastinya structural engineering ini juga harus bisa melakukan pemilihan material elemen struktur yang sesuai. Misalkan ini kan juga akan terkait dengan budget atau rencana anggaran biayanya itu ya. Kalau misalkan cukup hanya menggunakan beton beton bertulang dengan mutu F-aksensi 30 kayak gitu ya. Oh ternyata dengan menggunakan mutu beton 30 MPa saja sudah cukup. Nah, buat apa kita menggunakan mutu yang lebih tinggi, misalkan seperti itu. Jadi pemilihan material ini nanti erat kaitannya dengan biaya yang akan dikeluarkan. Gitu. Selanjutnya dia juga akan bisa memberikan nasihat teknis ya ini tadi yang sesuai dengan bidangnya tadi ya. Jika memang yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk owner-nya seperti itu, ini juga akan bisa disampaikan oleh structural engineering. Kemudian ini ya sampai dengan optimasi struktur melalui simulasi menggunakan software ataupun pemeriksaan properties elemen strukturnya nanti. Oke. Nah, kemudian dengan tanggung jawab yang seperti itu tadi, maka di sini juga akan disebutkan ya, apa kemampuan apa atau skill apa yang harus dipunyai atau harus dimiliki oleh si structural engineering ini tadi, ya. Yang pastinya di sini yang tertera adalah dia harus memiliki kemampuan analisis, ya. Kemampuan analisis di sini khususnya adalah kemampuan menganalisis sebuah struktur gitu. Jadi jangan sampai kalian sebagai structural engineering tapi nggak bisa menganalisis strukturnya ya. Bahkan mau memodelkan di software-nya itu nggak bisa. Nah, itu kan juga nggak akan bisa jadi structural engineering kan kayak gitu. Nah, kemudian selain kita harus memiliki kemampuan menganalisis, kita juga harus memiliki orientasi yang mendetail. Kemudian kreativitas, ini juga erat kaitannya ya, kalau misalkan yang saya bilang tadi, jadi dia akan bisa memberikan alternatif-alternatif kepada owner, misalkan owner-nya pengennya seperti ini, kita sebagai structural engineering akan bisa memberikan suatu alternatif-alternatif kayak gitu. Kemudian ada keterampilan interpersonal yang kuat, kemampuan berkomunikasi, ini juga sangat penting ya, yang namanya komunikasi. Kalau karena kita bekerjanya itu bersama dengan orang lain ya, bersama orang banyak, pastinya kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi juga yang baik. Ya, jangan sampai ya itu tadi, kita sebagai perencana itu tadi, tapi kita yang saklek kayak gitu kan. Ya pokoknya saya punya desainnya yang seperti ini, ya mau nggak mau owner-nya harus ikut saya, kan nggak akan kepakai yang seperti itu ya. Jadinya ya kita yang harus bisa, mengomunikasikan itu dengan baik, dengan owner, mungkin juga dengan, pihak yang terkait lainnya, seperti itu. Kemudian di sini juga, ini juga erat kaitannya sama yang kemampuan analisis tadi ya. Jadi, juga harus didukung dengan pengetahuan tentang, software analisis dan desain strukturnya juga. Karena yang saya bilang tadi, ini erat kaitannya karena kita sudah nggak mungkin lagi menganalisisnya itu secara manual, kecuali memang strukturnya itu hanya struktur yang sederhana. Tapi kalau sudah yang kompleks seperti itu, kita pasti akan butuh sekali software analisis dan desain struktur itu tadi. Misal di sini ada RSAP yang kemarin saya bilang ya, robot itu. Kemudian ada juga ETAP, SAP, StatPro, kemudian ada Midas dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya kan itu tadi ya, kalau kita basic-nya juga kuat, sebenarnya software itu kan
dasarnya itu sama ya, apalagi kaitannya dengan kita membaca hasil dari software-nya itu, kalau kita awalnya dulu, nggak kenal, maksudnya itu nggak pernah belajar sama sekali misalnya tentang MER kayak gitu ya, kita nggak tahu, bidang MDN itu apa, ya jelas kita nggak akan bisa membaca hasil dari software-nya itu, gitu ya. Istilahnya kita cuman kayak jadi operatornya aja, kita bisa memasukkan, kita bisa menggambarnya kayak gitu ya. Kita bisa gambar, pemodelan strukturnya, tapi kan sudah, by given aja. Jadi maksudnya, saya punya kasusnya seperti ini, masukkan aja ke software-nya, ya kan. Intinya kan kita kayak jadi operator di software-nya aja, ya udah menggambar sesuai dengan data aja. Kemudian, masukkan pembebanan juga, sudah given, sudah diberikan di datanya itu. Kemudian kita tinggal running, sudah muncul hasilnya kayak gini. Tapi ketika disuruh, membaca hasil dari software-nya itu tadi, ini maksudnya apa? Hasilnya ini akan kita bawa ke mana? Nah, ini kita nggak tahu. Nah, itu jangan sampai, terjadi seperti itu. Karena ya ini tadi, kemampuan yang awal ini kan kita harus punya kemampuan menganalisis. Jadi paling tidak kita ya harus tahu kenapa gedungnya seperti ini, kenapa dimodelkannya di software itu, sebagai portal kayak gini. Nah, kemudian, mengenai tumpuannya juga seperti itu ya, kenapa, tumpuannya ini dimodelkannya menggunakan tumpuan jepit ataukah sendi ataukah yang lainnya. Itu kan kita sebagai, engineering itu juga harus, memiliki, kemampuan untuk menganalisis, itu tadi. Oke. Kemudian selain itu juga terbaru dan spesifik pada suatu industri, karena, ini juga sangat penting karena kita harus selalu up to date kan intinya kan seperti itu ya. Jangan sampai kita, merencanakan tetapi kita masih pakai, bahkan pakai metodenya itu pakai yang ASD kayak gitu ya. Masih ingat nggak dulu di beton 1 ya pernah saya sampaikan metode perencanaan kan ada 2, ada ASD, ada LRFD kayak gitu. Nah, padahal kan, SNI kita itu sudah mengadopsi di LRFD kayak gitu. Nah, jangan sampai kita, merencanakan suatu struktur kayak gitu, tapi kita metodenya itu masih pakai yang ASD, kan itu sudah tidak sesuai, intinya kan kayak gitu, sudah tidak sesuai dengan, kondisi yang saat ini, tuh. Oke mungkin, adakah pertanyaan dulu, ada yang mau berpendapat? Nanti saya yang kebanyakan ngomong, kalian ngantuk. Mungkin dari yang tadi, mungkin ada yang pengen nambahkan, "Oh, Bu, pihak yang ada di prekonstruksi itu nggak cuman itu aja, mungkin ada yang lainnya," atau gimana? Silahkan. Belum ada? Masih bisa diterima penjelasannya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini, gini, bagaimana, cara kita untuk mendesain suatu struktur kayak gitu ya, biasanya kan, struktur ini sebagai momok biasanya ya. Jadi kayak yang paling dihindari oleh mahasiswa ketika dia mau memilih, apa namanya, tugas akhir atau skripsinya, ya nggak? Karena biasanya di awal pun ketemu MER itu kan kayak, "Duh, kok hitung-hitungan banget kayak gini," udah nggak paham ya. Jadi awalnya itu memang, kita bisa lihat itu saat, menerima kuliah MER gitu ya, MER 1, MER 2, MER 3, MER 4 kayak gitu. Kalau MER 1-nya udah nggak paham, mau ke MER 2-nya, aduh ketemu lagi kayak gini gitu kan, apalagi lanjut lagi ke MER 3, kok masih banyak, kok masih ada lagi MER 4 kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi makanya kadang pun itu sekarang kan kayak animo pendaftar dari skripsi ataupun tugas akhir itu biasanya struktur itu tuh memang yang terakhir-terakhir yang sudah, ya sudah wes ya apa boleh buat, yang lainnya sudah ditolak, yang lainnya sudah nggak dapat slotnya, ya sudah akhirnya masuk di struktur. Jadi kayak agak terpaksa gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kan, sebenarnya mumpung ya sebagai kesempatan kalian kan, di DSG yang seperti saya sampaikan kemarin itu dia
akan ada tugas besarnya, gitu ya. Jadi, di sini kami mencoba untuk menyeting tugas besarnya ini mulai dari, hampir mirip seperti skripsi atau tugas besar ya. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, nanti itu akan seperti itu. Jadi paling tidak kalian ini kayak latihan dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini, lancar gitu ya, oh kalian ternyata, oh paham gitu ya, oh ternyata itu seperti ini merencanakan struktur, misalkan seperti itu. Nah ini, bisa kalian kembangkan nanti untuk, skripsi kalian, misalkan kayak gitu. Jadi, saya nanti PKL di sini, kok ya saya dapat datanya kayak gini-gini. Nah, nanti ada jalannya juga, oh saya pengen sih, merancang ulang atau mendesain ulang, strukturnya ini, kalau misalkan ditambah bracing atau ditambah yang lainnya kayak gitu ya, pengaku dari strukturnya, misalkan seperti itu. Nah, ini kan, bisa jadi kesempatan kalian, di mata kuliah ini kalian yaitu mengerjakan tugas besarnya itu dengan baik kayak gitu ya. Jadi nanti bisa, mungkin aja bisa dikembangkan sebagai, skripsi kalian itu. Jadi bukan lagi kalian, memilih struktur itu karena terpaksa ya, karena sudah nggak dapat kuota bidang yang lainnya ya, jadinya ambil struktur. Nah, di sini kan, kita harapannya seperti itu. Jadi memang benar-benar, oh iya ya saya pengen pengen ambil struktur memang, saya punya topik, punya data yang menunjang di sana, kayak gitu. Oke, nah di sini makanya dituliskan di sini, desain struktur sesungguhnya tidak sulit, ya gitu ya, seperti yang Anda bayangkan. Ya ya walaupun memang sulit ya, jadi saya nggak langsung bilang, enggak sulit," gitu, enggak. Ya memang, ya ya gimana ya, ya sebenarnya dibilang sulit, iya sulit, tapi untuk dipelajari, sebenarnya kalau kalian pengen mempelajari, insya Allah pasti akan bisa, kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga bilang, menjadi structural engineering itu bukan milik mahasiswa yang pinter, yang IPK-nya harus tinggi, yang paling tinggi itu enggak. Kan yang itu tadi ya, jadi nah ini, sesuai dengan minat dan passion kalian, kayak gitu. Jadi nggak harus yang, juara 1, 2, 3 itu pasti akan jadi structural engineering, oh belum tentu seperti itu, ya. Jadi kalau memang kalian minat di sini, punya passion di sini, ya pasti kalian akan bisa melakukan, desain strukturnya ini. Oke, selanjutnya nah, kita ke topik yang ini, output perencanaan strukturnya yang saya bilang tadi. Jadi sebagai perencana itu nggak hanya perhitungan struktur yang akan kita dapatkan, tetapi di sini juga harus ada detail engineering desainnya. Ini berupa gambar ya kan, ada DED-nya gitu. Jadi dari perhitungan strukturnya, dari analisis dan desainnya, kalian harus bisa menggambarkan. Karena lagi-lagi, gambarnya ini yang akan menjadi acuan pelaksana di lapangan, ya nggak? Kan nggak mungkin seorang kontraktor kalian berikan, "Ini loh perhitungannya kayak gini, dimensinya kayak gini." Nggak bisa, dia nggak hanya, mengacu pada perhitungannya saja, tetapi yang lebih bisa dibaca oleh, suatu pelaksana di lapangan, ya dari gambar, kan seperti itu. Jadi, oh gambarnya seperti ini, nanti akan dibuat misal, denah di lantai 1, oh ini ada beberapa ruangan kayak gitu ya, misalkan kita mau mau bikin gedung perkuliahan, di sini ada beberapa kelas, kemudian, toiletnya ada di sebelah sini, kayak gini ukurannya sekian kali sekian meter, misalkan kayak gitu, letak dari kolom-kolomnya, kemudian baloknya. Nah, itu kan lebih enak jika tertuang di gambar. Nah, ini juga yang harus dikeluarkan oleh seorang perencana struktur itu tadi. Gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan, urutannya ya. Yang pertama pasti perhitungan strukturnya, ini yang memastikan aman nggak, gitu ya, aman nggak bangunan kalian ini nanti, yang kalian rencanakan ini kira-kira aman atau tidak, gitu kan. Nah ini juga memang harus ada perhitungan strukturnya. Kemudian yang kedua DED itu tadi yang saya sampaikan, ini gambar yang menjadi acuan, pelaksana di lapangan nantinya. Kemudian yang ketiga di sini juga ada spesifikasi strukturnya. Spesifikasi strukturnya ini yang mulai dari, misal mutu material yang kalian gunakan, kemudian,
detail materialnya nanti itu pakai apa saja, ini ada di spesifikasi strukturnya. Biasanya kalau di MK itu istilahnya apa? RKS kah? Ya, pernah dengar nggak? Apa yang pernah kalian tahu? Kayak ada dokumen RKS, pernah dengar? Ya, jadi di situ nanti ada sebuah dokumen yang isinya itu tentang spesifikasi dari strukturnya nanti, material-material yang akan kalian gunakan. Oke, selanjutnya di sini mengenai langkah-langkah ataupun tahapan perencanaan strukturnya. Yang pertama pasti kalian harus memiliki konsepnya dulu, konsep desainnya, ya. Nah, di sini keterangannya adalah pada tahapan yang pertama ini digunakan untuk mendapatkan pertimbangan dari ownernya untuk melakukan perencanaannya, ya. Jadi kita akan komunikasi dengan ownernya ini mintanya seperti apa, kita sebagai perencana struktur, kita memberikan konsep desainnya, kira-kira yang disampaikan oleh ownernya itu secara konsep desainnya itu seperti ini, nah kayak gitu. Setelah kita memiliki konsep desain yang sesuai dengan keinginan owner atau pemiliknya tadi, mulailah kita masuk ke tahapan preliminary design atau pra-rancangan. Ya, namanya kan preliminary design kayak gitu. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah ini. Ada taksiran atau kira-kira penentuan dimensi atau ukuran elemen strukturnya. Nih ya. Jadi hmm, yang namanya preliminary design ini adalah penentuan awal dari dimensi atau ukuran elemen strukturnya. Bagaimana cara kita menentukannya? Apakah boleh, ya udah ngasal aja, saya pengennya kolomnya ini ukurannya 40 kali 40 cm, baloknya saya pengennya 15 kali 30, kan nggak seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan bentangan strukturnya, misalkan kayak gitu ya. Jadi ini ada semuanya di peraturan nantinya. Kita menentukan ya, benar kita kira-kira dulu awalnya, tetapi kira-kiranya ini juga nggak syukur asal aja, tapi sesuai dengan batasan-batasan yang tertera di peraturan, kan seperti itu. Ya, kalau misalkan kita punya bentang strukturnya itu berapa meter, ukuran dari kolom, baloknya itu seperberapanya, kan itu ada ya, itu diatur semuanya di peraturan tadi. Oke, selanjutnya, kenapa kok kita perlu untuk menentukan dimensi ataupun ukurannya dulu? Nah, ini kaitannya adalah yaitu tadi, dengan kita memodelkan dia di software-nya nanti, ya. Kalau kita mau memodelkan struktur di dalam software, itu kan pasti kita harus punya ukurannya dulu. Kita gambar kolomnya ini ukurannya berapa, baloknya ini ukurannya berapa. Kan itu kita harus sudah punya dulu ya dimensinya. Nah, setelah itu juga ada kaitannya dengan pembebanannya nanti, seperti beban mati. Beban mati itu kan kalau kalian ingat dulu, beban mati itu kan dari berat sendiri dari elemen strukturnya, ya. Kalau kita nggak punya dimensinya, ya kan kita nggak akan bisa menghitung bebannya itu tadi, gitu ya. Sekarang, kalau misalkan kita masih nggak tahu kolomnya ukuran berapa, baloknya ukuran berapa, kita kan nggak bisa ngitung berat sendirinya. Itu tadi, itu kalau misalkan kita secara manual gitu ya, tapi kalau misalkan nanti kita larikan ke software, yaitu untuk memodelkan kan kita nggak bisa tahu ukurannya ini berapa, saya harus gambar kolomnya ini ukuran berapa. Nah, makanya di sini, tahapan ini juga sangat sangat penting, preliminary design ini tadi, gitu. Nah, setelah kita, tentukan itu semua, maka langkah yang selanjutnya di sini adalah pengembangan desain atau optimasi. Jadi ini, penjelasannya adalah kita akan tentukan sistem strukturnya beserta konsep dan
perhitungannya, kayak gitu. Jadi setelah kita running di software tadi itu, kita akan mendapatkan hasil analisisnya, kita akan bisa tahu, oh ternyata ukuran yang kita rencanakan di awal tadi itu masih bisa dioptimasikan, maksudnya masih bisa dimaksimalkan, nggak usah segede itu, misalkan kayak gitu ya. Kita akan bisa mendapatkan dimensi yang baru yang lebih efektif dan juga nanti efisien, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah ini tentang pemodelan ataupun desain strukturnya ini sudah jadi, maka tahapan yang terakhir di sini kita harus menggambarkannya untuk ini detail engineering desainnya, ya. Lagi-lagi di sini kalau misalkan di suatu proyek konstruksi itu ya tidak hanya strukturnya saja, pasti nanti untuk arsitekturnya ya, mengenai fasadnya atau tampaknya itu nanti ya, itu juga perlu didetailkan. Kita harus punya gambar karena itu akan memudahkan dalam pelaksanaan di lapangannya nanti. Oke. Oke, sebelum ke konsep desain struktur, apakah ada yang ingin didiskusikan? Kira-kira apakah ada yang sudah tahu? Ini kita mau bicara tentang konsep desain struktur ini, apa yang akan kita bicarakan? Ada yang sudah tahu nggak? Atau di sini sudah ada yang punya pengalaman mendesain sebuah, ya nggak usah gedung tingkat tinggi dulu lah, misalkan saya sudah pernah merencanakan rumah tinggal Bu dan sudah dilaksanakan, kayak gitu mungkin ada yang mau cerita dulu pengalamannya? Di mata kuliah kemarin, Bu. Apa itu, Mbak? Bikin tempat parkir, gedung parkir. Sampai dengan di perhitungan strukturnya juga atau gimana? Ya, Bu, masukin pembebanan sama hitung momennya kayak gitu. Di anu itu kah? Yang di LADS itu? Ya, Bu. Pakai Terus itu itu gimana caranya, Mbak? Awal dari kalian mendesain itu kayak gimana? Pertama itu bikin geometrinya dulu, habis gitu masukin materialnya. Setelah itu, tapi gambarnya itu sudah punya ya? Jadi kalian sudah punya data gambar kayak gitu? cuma dikasih data panjangnya, tingginya gitu, Bu. Oke, lah ya, berarti kan tentang geometri bangunannya sudah punya ya, sudah ada datanya itu, kemudian kalian memodelkan di softwarenya itu ya? Iya, Bu. Oke, terus Mbak, dilanjut ceritanya? Terus kalau sudah masukin materialnya itu, nanti kita masukin pembebanannya, kayak beban sendirinya, beban berjalan, terus habis itu kita masukin kombinasi kekuatannya itu, Ibu. Oke, kalau dari pembebanannya sendiri ada hitungan manualnya atau langsung diberikan juga misalkan, oh beban hidupnya kalian masukkan sekian aja atau kayak gimana, Mbak Hemia? Kemarin itu berdasarkan SNI itu, Bu, kayak beban hidupnya berapa. Tergantung dari fungsi bangunannya ya? Ya. Oke, terus berarti langsung di input di softwarenya ya, nggak ada yang dihitung secara manual ya untuk bebannya? Iya, Bu. Oke, sampai dengan ke pembebanan gempanya juga? Sepertinya ada, Bu. Masih agak ragu berarti ya, karena ada sepertinya Lupa ini ingat. ya. Oh, lupa ingat. Oke lah, tapi lumayan lah, masih ingat ya. Jadi kan, nah, yang saya bilang kemarin memang ya, jadi di mata kuliah ini kan memang kita tinggal kayak menggabungkan gitu ya, kalian sudah dapat di mata kuliah sebelumnya, kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau yang kemarin masih
ingat-ingat lagi ya, oh caranya untuk memasukkan pemodelan di software ini seperti apa, itu kan lumayan. Jadi yang saya bilang kemarin sebenarnya nggak jauh beda kok antara StatPro ataupun robot kayak gitu ya. Jadi kalaupun nanti yang kemarin pakai StatPro sekarang kita pakai robot, adaptasinya nggak akan susah. Kalau menurut saya seperti itu, karena langkah-langkahnya, caranya itu juga pasti akan sama aja ya, yang dibilang Mbak Hemia tadi ya. Jadi pasti kita akan menggambar dulu geometri bangunannya. Itu juga akan dilakukan di robot juga, pasti akan sama. Kemudian kita akan memasukkan materialnya. Nah, itu juga akan dilakukan juga di robot. Cuman kan ya itu tadi, mungkin beda di tampilannya aja, beda di tools yang kalian gunakan. Oh, kalau di StatPro itu bentuknya nggak kayak gini, tapi kalau di robot kok seperti ini. Nah, mungkin adaptasinya cuman di tampilan gitu aja. Tapi kalau untuk konsepnya sebenarnya saya rasa sama aja. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Hemia. Ada lagi yang lain mungkin? Belum ada. Belum. Oke. Selanjutnya di sini tentang konsep desain strukturnya. Nah, yang kalian tahu di sini ya, suatu struktur itu kan pasti akan tersusun dari beberapa elemen-elemen struktur ya. Mulai dari yang kalian pelajari di beton 1, kalian akan belajar balok, plat gitu ya, yang akan disambung di beton 2, belajar tentang kolom, pondasi, seperti itu ya. Yang namanya sistem struktur itu ya gabungan dari elemen-elemen itu tadi. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sistem struktur, mulai dari struktur balok atau kolom. Nah, ini kan yang kalian tahu sendiri, yang namanya balok itu yang mana, yang kolom itu yang mana, kalau dari gambar ini, gitu ya. Kira-kira yang balok itu yang mana? Yang gambar mana? Yang sebelah, sebentar, yang nomor 1 ini, apa yang nomor 2 ini? Satu. 1 ya? Oke, kalau yang nomor 2 ini? Kolom. Kolom. Kolom ya, oke. Kolom. Nah, dari sini kan kalian pasti mayoritas di sini udah pasti bener lah ya menyebutkannya. Yang namanya balok itu yang mana ya, ini yang elemen horizontalnya ini ya. Yang kolom adalah elemen vertikalnya. Dari beban yang diterima ini juga beda ya. Kalau di balok dia akan cenderung menerima beban lenturnya ya. Kalau misalkan balok ini dibebani, dia akan mengalami ini momen lentur seperti ini. Tetapi kalau kolom, beban yang didapat itu kebanyakan di sini adalah beban aksial. Ya, aksial ini apa? Aksial ini lebih ke tekan atau tarik seperti itu. Ya, tetapi di sebuah struktur bangunan yang sudah kompleks, kolom tidak hanya mendapatkan gaya aksialnya saja, tapi dia merupakan kombinasi gaya aksial dan lentur. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Oke, jadi ini mulai dari yang sederhana, kita ada struktur baloknya sendiri, struktur kolom, ya, kayak gini. Kemudian ada lagi yang namanya struktur rangka batang atau truss. Masih ingat juga ya? Oke. Biasanya kalau yang kalian pelajari dulu, ketika kalian mendapatkan struktur rangka batang itu intinya gini, gaya dalam apa saja yang terjadi di rangka batang? Masih ingat nggak? Tekan dan tarik. Oke, ya kan, kayak gaya-gaya batangnya itu ya, tekan dan tarik. Jadi untuk di struktur rangka batang atau di truss dia tidak
mengalami momennya, kan seperti itu. Jadi yang kita dapatkan di dalam teras atau rangka batang ini hanya ada gaya-gaya batangnya yang berupa dia merupakan gaya tekan atau tarik. Oke. Kemudian ada lagi struktur rangka kaku. Struktur rangka kaku ini sama seperti struktur portal, ya. Dia merupakan gabungan dari balok dan kolom yang ini intinya adalah sambungan antar balok dan kolomnya ini dia berupa sambungan yang rigid atau kaku. Kayak gitu. Kalau di gambar yang sebelah kiri ini merupakan hubungan balok dan kolom yang sederhana. Jadi intinya baloknya ini cuma ditumpu di atasnya kolom, gitu aja. Tetapi di sambungan-sambungannya ini dia tidak bersifat kaku atau rigid tadi. Sehingga ketika dia diberikan beban lateral dan momen kayak gini ya, seperti gambar yang di bawahnya ini, ya, untuk sistem struktur rangka kaku atau yang kita biasa sebut dengan portal ini, dia akan lebih bisa menahan beban lateralnya ini. Nah, di sini kan dia dibilang bahwa kalau misalkan dia hanya ditumpu di atas kolom, ya seperti ini, bisa jadi kalau dia diberikan gaya lateral yang besar, maka struktur yang seperti ini akan bisa runtuh secara tiba-tiba. Karena di sini nggak ada sambungan yang kaku antara balok dan kolomnya. Tuh. Nah, sedangkan yang di sistem portal seperti ini, karena di sambungan antara balok dan kolomnya ini bersifat rigid, maka ketika kita berikan beban lateral ataupun ada gaya momennya di sini, dia tidak akan mengalami keruntuhan yang secara tiba-tiba itu tadi. Dia pasti akan ada pergeseran ya, perpindahan lateral pasti ada, tetapi tidak sebesar yang ada di gambar sebelah kiri ini tadi. Oke, selanjutnya di sini ada juga struktur shell, plat, dan juga membran, ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kalau gambar yang sebelah kiri atas, ini ya, yang ini dia lebih cocok jika kita namai dia sebagai struktur membran. Membran itu apa? Kalau dari ketebalannya, dia akan lebih tipis daripada plat, kayak gitu itu ya. Jadi struktur yang paling sederhana dari shell dan plat ini ada struktur membran ini. Oke, dia biasanya berupa area ya. Jadi plat, membran itu berupa tertentu. Kemudian kalau plat, kalian pasti sudah tahu ya, karena dulu sudah pernah belajar tentang plat. Plat di sini ada plat satu arah dan juga plat dua arah. Apa yang menentukan dia dikatakan, oh ini plat satu arah, yang ini plat dua arah. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak dulu penentuan kenapa dia dikatakan satu arah atau dua arah? Berdasarkan apanya? Sudah sempat dikumpulkan nggak materi-materinya yang dulu? Gimana? Masih lupa? Masih belum dibuka? Oke, nanti sambil jalan, sambil dibuka-buka lagi ya. Jadi di sini kan kelihatan nih dari gambarnya di sini kalau kalian ingat dulu, ini ada simbol LX sama LY. Ada yang masih ingat nggak LX, apa beda LX dan LY? Atau apa pengertian dari LX dan LY pada plat? Coba kalau dilihat dari gambarnya ini aja, ada yang bisa
menjelaskan nggak? Oh, dari LX gambarnya bentangan ini. terpendek. Gimana Mbak Novia? LX bentangan terpendek. Mm-mm. LY itu bentangan terpanjang. Oke, di plat ada dua bentangan gini ya, karena dia bentuknya area seperti ini, maka bentang yang pendek dinamai LX, gitu kan Mbak Novia? Sedangkan bentang yang panjang LY. Iya, Bu. Oke, kemudian kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan, kapan plat itu dinamakan satu arah, dua arah, masih ingat nggak Mbak Novia? Seingat saya kalau satu arah itu yang kurang dari dua LY ya, 2 LX itu. Masih lupa. Iya. Oke. Jadi nanti dibuka-buka lagi ya. Kalau misalkan kita kapan menamai dia, mendefinisikannya sebagai satu arah ataupun dua arah, itu coba diingat-ingat. Ada perbandingan, nilai perbandingan dari LY per LX-nya. Gitu kan. Nah, nanti berapa nilai perbandingan LY per LX-nya sehingga kita bisa mengatakan plat itu satu arah, kan kayak gitu. Berapa nilai perbandingan LY per LX-nya, kalau misalkan, sehingga dia itu bisa dikatakan sebagai plat dua arah. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi sesuai dengan satu arah atau dua arah itu kan juga akan mempengaruhi dari desainnya, gitu kan. Desain plat satu arah pasti akan berbeda dengan plat dua arah karena dari pengertiannya pun aja sudah berbeda kayak gitu. Jadi penting sekali kita kategorikan dulu plat ini tuh masuknya kemana, ke satu arah atau ke dua arah, karena step ke belakangnya atau tahapan setelahnya itu dia akan pasti berbeda. Oke, kemudian di sini setelah plat ada shell. Shell ini biasanya kalau kalian punya apa namanya? Shell ini biasanya sebutannya itu cangkang, ya. Jadi kalau kalian dengar kata cangkang aja, yang ada di pikiran kalian apa tuh? Kerang. Ya, kalau kerang itu kayak kayak gimana berarti bentuknya? Kan apakah dia datar seperti plat? Enggak ya. Oke, jadi shell ini memang kalau misalkan kalian punya kalian lihat bangunan seperti dome atau apa ya gitu, atapnya ini merupakan shell itu tadi. Sebenarnya kalau ini ya, ini bahasanya juga cukup cukup banyak sendiri ya tentang shell pun itu. Jadi ada misalkan kalau dulu sih ada kayak mata kuliah pilihan kayak gitu ya, itu yang khusus membahas tentang cangkang kayak gitu, plat dan cangkang, tentang shell-nya sendiri. Oke. Ya, selanjutnya oke, saya lanjutkan. Nah, di sini pada sistem struktur juga kan sekarang banyak juga ya tentang bangunan tinggi kayak gitu. Kalau kalian ketahui di bangunan tinggi ini juga ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ada beberapa macam tipe sistem struktur pada bangunan tinggi ya. Ini mulai dari coba saya besarkan, mulai dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai dengan ke tipe 4. Nah, di sini apa saja? Tipe 1 itu, ini pasti kalau kita bicara tentang bangunan tinggi ya, pembagian tipe-tipenya itu tadi berdasarkan dari ketinggiannya, ya nggak? Atau dari jumlah lantainya, kayak gitu. Nah, di sini kan kayak ada ini ya, sumbu Y-nya ini, ya. Di sini kan ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya ini menunjukkan tipenya, sedangkan sumbu Y-nya ini dia menunjukkan jumlah dari lantainya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita baca ya dari grafiknya ini kan mulai dari jumlah lantai 10 sampai ke 40 lantai ya di sini sekitar sini. Nah, ini bisa kita gunakan tipe yang pertama. Oke, tipe yang pertama di sini sampai dengan 30 lantai. Nah, misalkan gini, kita bisa pakai sistem struktur apa untuk bangunan
mulai dari 10 sampai 30 lantai kan seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya shear frames ya. Frame ini kan juga sebenarnya hampir mirip sama yang tadi ini, portal ya. Jadi lebih ke yang nomor 3 ini, struktur rangka kaku. Oke. Nah, di sini sistem portal ini ya, tapi di sini ada shear frame. Kenapa kita bilang untuk bangunan tinggi itu kita perlu penahan gesernya juga. Shear itu kan geser ya. Jadi untuk bangunan tinggi ini kan harus kita perhitungkan beban gempanya juga. Nah, gempa ini gimana? Gempa ini kan lebih ke arah gesernya atau arah lateralnya itu tadi. Ya, maka di sini pasti tidak hanya struktur portal biasa, tetapi dia harus didukung oleh sistem shear yang memadai juga. Tuh. Kemudian di sini kalau dia bangunannya lebih tinggi lagi, di sini sampai dengan 60 lantai, di sini ada tipe 2 yaitu interacting system. Nah, di sini kan ada frame with shear truss gitu ya. Jadi tetap basicnya adalah frame portal, tapi dia ditambah dengan shear truss. Jadi trussnya ini, rangkanya ini yang akan menahan gaya gesernya itu tadi. Jadi gaya gesernya tidak dibebankan ke portalnya, tapi dia dibebankan ke rangka, penambahan rangka yang ada di tengah seperti ini. Kemudian ada juga yang tipe frame with shear band and outrigger truss. Nah, kayak gini. Ini rangkanya lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya dipasang di tengah modul dari portalnya, tetapi dia juga ada tambahan di samping-sampingnya, tapi tidak diberikan semuanya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga tipe yang ketiga itu partial tubular system. Jadi sistem tub ya, tapi ini yang parsial masih sebagian. Coba kalian bandingkan aja dengan yang tipe yang keempat ini kan ada tubular system ya. Tubular system itu sistem tub namanya aja tabung ya. Jadi dia itu kayak semacam ada selongsongnya, paham nggak? Tapi ini tuh ya sebenarnya dari kolom-kolom aja. Kalau kalian lihat di tipe yang keempat ini kan konfigurasi kolomnya ini rapat sekali di luar. Ya memang model tubular system itu seperti itu. Jadi kelihatannya itu kolomnya ini sangat rapat ya. Ini untuk istilahnya ini tadi, untuk tabung yang di luar. Dia akan apa namanya? Apa sih? Sebentar. Intinya dia akan apa ya? Intinya itu kok saya jadi lupa bahasanya. Dia akan melindungi. Nah, intinya itu dia akan melindungi bagian dalamnya ini. Biasanya juga ada yang tub in tub. Jadi tabung dalam tabung gitu ya. Intinya itu yang luar ini kita buat konfigurasi kolomnya seperti ini. Yang di dalam ini juga seragam juga. Jadi ada bentar, saya nyalakan annotate-nya. Di dalamnya ini juga akan ada tub lagi di dalamnya ini. Nah, ini ada juga kolom-kolomnya yang lebih rapat yang di sisi dalamnya. Nah, itu tentang tubular system. Nah, biasanya memang kalau yang tubular system yang tipe keempat ini cocoknya sih untuk bangunan yang tipikal ya. Jadi untuk pembagian terkait dengan dana di dalamnya ini biasanya yang simetris-simetris kayak gitu. Karena kita bangun sebuah sistem tubularnya ini tadi. Gitu. Oke, selanjutnya nah ini kalau kita lihat di bangunan tinggi tadi yang kita tahu ya, sebuah portal sendiri itu kan pasti dia akan bisa menahan gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi ini mulai dari apa ya, beban sendirinya itu tadi ya. Kalau kalian kemarin sempat running di Startpro ataupun di RSAP kan dia pasti pembebanannya dikasih beban gravitasinya, ya nggak? Ini kan untuk menambahkan beban sendiri dari strukturnya ini. Ya. Tetapi selain itu di bangunan tingkat tinggi perlu juga kita
perhitungkan ini tadi, beban-beban lateralnya ini tadi. Mulai dari mungkin, pembebanan anginnya, gempa, ini kan, berupa, beban lateral atau gaya lateral ini. Jadi, kalau misalkan portal sendiri tidak mampu untuk menahan, gaya lateral, nah kita kita perlu apa lagi nih yang, struktur apa yang bisa menahan gaya gesernya ini tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin kita tambah shear wall, kan gitu, atau dinding geser. Kemudian, oh kita butuh ini, ada juga yang namanya nanti portal penahan momen, kan ada sistem rangka penahan momen, SRPM, kayak gitu ya. Nah, jadi selain, si portalnya sendiri itu bisa menahan gaya gravitasinya, dia juga memang dirancang, bisa menahan gaya lateralnya ini tadi. Kemudian selain ditambah shear wall tadi mungkin ada, ini rangka pengaku ini, bracing ya. Bracing juga itu ada yang konsentris, ada yang eksentris. Nah ini kan tinggal kita pilih sesuai dengan, kita butuhnya itu di mana, kayak gitu ya. Mungkin, kita cukup menambahkan shear wall-nya aja, ya sudah cukup kita, tambahkan shear wall. Kemudian, oh mungkin kalau misalkan dia ada penambahan dari materialnya baja gitu ya, oh kita bisa pakai yang bracing ini tadi. Kalau shear wall ini kan biasanya dia pakai beton bertulang, ya kan, kayak gitu. Nah, bracing-nya pun juga gitu, cukupkah kita hanya menggunakannya konsentris, apakah kita harus menggunakannya eksentris? Nah, kalau dari, gambarnya aja kan terlihat ya, namanya aja konsentris, dia pasti akan ini, di ujung-ujungnya ini pasti dia akan ketemu bracing-nya ini. Tapi kalau konsentris, dia akan nyambungnya itu ke balok-baloknya, bukan ke antar rangkanya atau bracing-nya itu tadi. Bracing-nya nggak ketemu, tapi bracing-nya ini akan disambungkan ke, baloknya. Ini yang eksentris. Oke. Nah ini, beberapa contoh juga ya. Yang saya bilang tadi, jadi ada yang namanya sistem rangka pemikul momen. Di sini sebenarnya ada juga, kita bagi ya. Ada sistem rangka pemikul momen yang biasa ya, SRPMB, ada yang SRPMM ya. Jadi sistem rangka pemikul momen menengah, ada juga SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, ini, mungkin bisa juga kalian, mulai cari-cari ya, ini ada sebenarnya tertera di SNI, beda dari apa yang biasa, yang menengah, atau yang khusus. Pastinya akan ada, ketentuan-ketentuannya, kapan kita bisa pakai yang ini. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya, nah di sini ada juga selain, sistem rangka pemikul momen tadi ya, SRPM, di sini ada juga sistem dinding penumpu, namanya aja ini dinding penumpu pasti akan ada shear wall yang terpasang. Nah, kayak yang warna biru-biru ini adalah, penambahan dari shear wall-nya. Nah, maksudnya ini berarti gaya lateral yang ada nanti, dia akan murni ditahan oleh shear wall ini. Itu kalau untuk sistem dinding penumpu. Oke, ini juga ada sistem ganda, itu berarti gabungan dari sistem rangka kaku tadi, ditambah dengan core. Ini kan biasanya, dari, shear wall-nya tadi ya. Biasanya kan di modul itu ya, di sekelilingnya tangga ataupun sekelilingnya lift, itu kan kita berikan dia, dinding geser, kayak gitu. Oke, jadi ini, di tengah modul portalnya, dia akan dikelilingi oleh dinding geser. Ini yang biasanya disebut dengan core itu tadi.
Kalian pernah dapat itu kah? KBG, konstruksi bangunan gedung mata kuliah KBG, ada nggak? Semester lalu mungkin? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Oke, kalau dulu kan masih ada KBG, ada UTB gitu ya. Jadi tentang konstruksi bangunan gedung, ada utilitas. Tapi mungkin sekarang ya itu ya dimampatkan jadi dilebur dengan mata kuliah lainnya juga mungkin. Oke, nggak masalah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi selain penambahan dinding geser, kalau untuk menahan gaya lateral ini ada juga yang namanya bracing. Biasanya ini dia dari baja. Nih, ada juga yang saya bilang tadi, ada yang konsentris, ada yang eksentris. Oke, bentuk-bentuk bracing pun juga macam-macam ya. Ada yang V, ada yang V terbalik ya, V ini inverted V. Kemudian ada yang X kayak gitu-gitu. Nah, ini kan beberapa sudah banyak yang meneliti juga. Maksudnya lebih signifikan mana pemakaian pengaruh tipe bracingnya ini tuh mana yang lebih bagus. Nah, itu kalau kalian sempat apa namanya cari-cari di jurnal atau apa itu kan banyak yang sudah meneliti itu. Oke, kemudian ini sebenarnya juga teknik perkuatan struktur di bangunan tinggi tadi ya, banyak yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi shear wall ini, kemudian penambahan shear wall, penambahan bracing itu sebenarnya sebagai teknik perkuatan struktur juga, gitu kan? Karena kita butuh suatu sistem struktur yang bisa menahan gaya lateral itu tadi. Kemudian selain dinding geser dan juga bracing tadi, ada juga ini penambahan elemen peredam, steel damper, atau juga pakai base isolation atau outrigger kayak gitu-gitu. Oke, ini mungkin untuk gambaran yang shear wall. Kemudian ini tadi ya, sama seperti slide yang di sebelumnya, ada penambahan dari bracing atau pengakunya. Nah, ini beberapa itu ya. Pengaruhnya di mana sih Bu kalau kita menambahkan bracing kayak gitu-gitu ya. Jadi ini ada yang mensimulasikan ya. Di sebelah kiri ini ada sistem struktur yang tanpa diberikan bracing gitu ya. Nah, ternyata ketika kita memodelkan struktur yang seperti ini, dia akan memiliki perpindahan ini lateral ya sebesar sekian ini, angka-angka yang ada di kotak ini. Yang merah ini dia menunjukkan yang paling besar kan kayak gitu. Ya. Ternyata tanpa pengaku gedung kita ini tuh bisa mengalami displacement lateral atau perpindahan lateralnya itu sampai dengan sebesar 65 mm kayak gini. Ya. Kemudian ketika sistem portal ini kita berikan bracing ya, yang tengah ini adalah bracing konsentris, kemudian yang sebelah kanan sendiri ini adalah bracing eksentris, ya. Bisa kalian lihat dari ini bentuk ininya tadi ya, yang seperti saya bilang. Kalau yang konsentris itu dia akan bertemu antar rangkanya, tetapi kalau yang eksentris, nih dia akan ketemunya itu dengan balok dari portalnya itu. Gitu. Nah, ternyata di sini dia akan memberikan pengaruh yang signifikan. Coba kalian lihat angka-angkanya di sini. Yang tadinya 65, sekarang cuma jadi yang paling gede 3 sekian. Ya enggak? Jadi kan dari hasil ini kita akan tahu bahwa oh ternyata pemberian bracing ini benar-benar signifikan sekali untuk mengatasi beban lateral yang terjadi. Dia akan banyak mengurangi perpindahan lateral dari sebuah sistem gedung ini tadi.
gitu ya. Jadi sudah punya bayangan kan kalau misalkan kita punyanya hanya seperti ini, kan kalau misalkan sebuah gedung bangunan tingkat tinggi ya, dia akan mengalami displacement lateral yang sangat tinggi atau yang sangat besar, ya kan dia akan membahayakan sekali, membahayakan dari gedungnya sendiri, ya enggak? Nah, maka dari itu, ya ini ada penambahan bracing-bracing-nya itu tadi. Ternyata dengan penambahan bracing, dia ini akan mereduce atau mengurangi sangat banyak dari nilai displacement lateralnya, gitu. Nah, sebenarnya kan kayak gini kan sudah bisa ya dijadikan kayak topik skripsi. Ya memang yang meneliti itu sudah banyak. Nah, di sini kan kalian bisa mulai cari ya, misalkan, oh saya kok tertarik ya dengan penambahan bracing atau apa kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil celahnya. Oh, kita kumpulkan jurnal-jurnal yang terdahulu kayak gitu ya. Oh, yang jurnal tahun sekian ini dia menelitinya sampai dengan ini. Kemudian ada lagi peneliti yang kedua, oh dia menelitinya hanya sampai dengan ini. Mungkin tipe dari bracing-nya yang berbeda-beda. Nah, itu kan kalian bisa mendapatkan celahnya. Oh, yang belum diteliti ini yang mana? Nah, ini deh yang saya angkat jadi topik saya. Nah, ini kan bisa. Kayak gitu itu. Oke. Nah, ini juga sama ya, sama seperti tadi, tapi di sini tipe bracing-nya yang berbeda. Nanti bisa kalian lihat lagi. Ini juga sama, intinya karena memang bracing ini fungsinya adalah untuk menahan gaya lateral, pasti di sini yang akan kita lihat di sini adalah tentang displacement lateralnya. Itu. Ini kedobel ini. Oke, ini juga sama. Nah, bentuk-bentuknya kalau di lapangan kayak gimana, itu sebenarnya kalau kalian googling juga sudah sangat banyak ya. Nah, ini contoh penambahan bracing yang materialnya dari baja. Nah, kayak gini, ini yang tipe X. Dia dipasangnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini juga ada tentang penambahan elemen peredam dan pengaku steel damper. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang warna-warna ini, yang bawah-bawahnya, ini adalah peredamnya. Kemudian ini kan dibilang peredam dan pengaku. Jadi dia juga berupa kayak bracing tadi, tapi di dalam bracingnya itu ada peredamnya juga. Ya gitu, peredamnya ini biasanya materialnya kan yang paling banyak digunakan itu kan dari karet ya. Peredam ini maksudnya kayak gimana? Biasanya kan kalau nanti kalian belajar tentang gempa kayak gitu ya, gempa itu kan dia punya frekuensi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai frekuensi gempa kita itu sama dengan frekuensi bangunan kita. Nah, kayak gitu itu. Jadi dengan adanya peredam ini dia akan bisa mengurangi dari frekuensi gempanya ini. Nah, kayak gitu-gitu. Apa namanya? Cara kerjanya peredam. Nah, ini kalau peredamnya digabungkan dengan pengaku. Ada juga yang tadi disampaikan tentang base isolation. Base isolation ini biasanya dia ada di bagian bawah bangunannya. Ya, jadi kayak sebagai tumpuannya, ya, ini di sebelah sini. Ini kita pasang base isolation. Nah, ini peredamnya itu tadi. Jadi ketika ada ini ya, ada gaya gempa kayak gitu ya, ada gaya lateral. Kalau kita nggak pasang base isolation ya, nggak ada peredamnya, gayanya ini kan dia langsung berakibat ke strukturnya ini, yang dia bisa mengalami perpindahan lateral itu tadi. Tapi ketika kita pasang dia base isolation ya, kita pasang dia di bawah, sebelum dia mempengaruhi portal di atasnya, dia itu diredam dulu di sini. Gitu. Jadi nggak sampai membuat portalnya ini memiliki displacement lateral yang sangat besar. Tuh, nah kayak gini nih model dari base isolation.
Oke. Kemudian ini tambahan aja. Jadi kalau misalkan kita mau merencanakan suatu bangunan yang anti gempa gitu ya, akan ada penambahan-penambahan apa saja di strukturnya. Ini ada di sini. Oke, seperti itu. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Atau ada yang pengen cerita pengalamannya itu tadi? Mungkin sudah ada yang kalian PKL itu berarti semester depan ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin kayak gini ya. Kalian kan dapat seperti ini, mungkin nanti dapat tempat PKL-nya itu ada yang menerapkan salah satu perkuatan struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kan intinya, oh sekarang penjelasannya kayak gini. Nanti ketika kalian PKL mungkin ya kalian bisa lihat secara nyatanya. Oh ternyata ini bentuknya. Misalkan tadi ada base isolation tadi. Kemudian oh kayak gini bentuknya dari bracing yang sudah terpasang, benar-benar terpasang di gedung kayak gitu itu. Oke. Gitu ya. Adakah pertanyaan? Belum ada? Karena sudah mulai download peraturan-peraturan yang saya sampaikan kemarin? Sudah ada yang dapat? Sudah. Sudah ya, mungkin yang lainnya juga kalau yang belum dapat bisa cari dulu ya. Jadi sudah kalian siapkan, nanti ketika kita sudah mulai masuk ke perhitungan atau ke situ bahasan mengenai yang ada di peraturan, kalian sudah punya masing-masing. Yuk, ada yang mau disampaikan? Mungkin? Belum ada, Bu. Oke, kalau memang belum ada, kita bisa ketemu di hari apa? Rabu ya? Di hari Rabu. Iya, Oke. Bu, hari Rabu, Bu. Ya wes, mungkin sekian untuk kuliah di hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.